Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam modern di Cina oleh Siti Dita Az-Zahra dengan NIM 1908 1010557 PAIB 5. Sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir Sungai Huanghe atau Sungai Kuning, dan di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze-Kiang. Di lembah Sungai Huanghe inilah perkembangan kebudayaan Cina kuno dimulai. Manusia diciptakan untuk hidup di dunia dengan segala aturan yang sudah Allah tetapkan, baik dari segi kehidupan sosial, budaya, dan juga agama. Berbuat baik kepada manusia menjadi tolak ukur kebenaran dalam menentukan benarnya sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, tidak sedikit manusia di berbagai dunia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Salah satunya adalah negeri tirai bambu, yakni Cina, yang sekarang menjadi sorotan dunia karena telah melakukan pelanggaran HAM, yakni etnis Uighur. Sedikit akan kita bahas bagaimana perkembangan dan jatuhnya negeri kaum muslimin ini. Dan inilah sejarahnya. Seperti yang diketahui dari beberapa sumber sejarah, Islam masuk ke negeri Cina pada masa sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melalui jalur perdagangan dan juga dakwah. Menurut sejarawan, lintas perdagangan antar Cina dan Arab sudah terjalin sejak lama sebelum era Islam dimulai. Jalur perdagangan ini ada yang melewati laut dan ada juga yang melewati darat. Beberapa pedagang Arab disebut-sebut sudah ada yang menetap di beberapa kota bandar dagang di negeri Cina, seperti Canton, Guangzhou, dan Guangzhou. Walaupun ada yang sudah masuk ke Kanton sejak zaman Nabi, tetapi hubungan resmi antara pemerintah Islam dan Cina terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengirim delegasinya pada Kaisar dinasti Tang. Hal ini tercatat dalam sejarah resmi di dinasti Tang. Sejak itu terjadi hubungan diplomatik yang baik antara kekhalifahan Islam dan dinasti Tang. Catatan resmi dinasti tersebut menyebutkan adanya 37 kali perentusan diplomatik di antara kedua belah pihak. Salah satu kaisar Cina yang terguling karena pemberontakan pada tahun 755 Masehi bahkan pernah mendapat bantuan militer dari pasukan muslim yang dikirim dari Asia Tengah, sehingga dinasti tersebut berhasil mendapatkan kembali kedaulatannya. Sebagai balasannya, sang kaisar mengizinkan pasukan muslim yang telah membantunya itu untuk tinggal di salah satu distrik di ibu kota dinasti Tang dan membolehkan mereka melakukan pernikahan dengan perempuan Cina. Pada masa dinasti Umayyah, 16 delegasi dikirim ke negeri Cina, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, 12 utusan. Oleh karena itu, didapatkan pada masa dinasti Kublai atau dinasti Yuan terdapat banyak muslimin yang masuk dalam kemiliteran, di antaranya kaum muslimin Turkestan dan Taksonia. Bahkan sampai-sampai memiliki jabatan penting dalam tubuh kerajaan. Ahli sejarah menjelaskan terdapat 12 provinsi di Cina, 8 di antaranya kaum muslimin yang memerintah. Di antaranya yang dikenal dalam sejarah Cina bernama Saidianci Zaisiding Umar atau Syed Ajal Syamsuddin Umar. Banyak prestasi yang diperoleh di masa hidupnya, seperti menjadi komandan militer dan selanjutnya menjadi hakim di wilayah Beijing, setelah itu menjadi wali kota Beijing, hingga menjadi pengarah politik di istana Kublai Khan, dan berikutnya beliau menjadi gubernur Sichuan, lalu gubernur provinsi Yunnan, dan di berbagai perpindahannya beliau banyak membangun masjid dan madrasah-madrasah.
yang bisa jadi masjid-masjid pada zaman sekarang di Cina dibangun pada era Mongol. Sebab itulah eksistensi Muslim lebih menonjol pada saat itu di Cina, baik dari segi material, intelektual yang dibalut dengan keistimewaan kepribadian mereka. Pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi, dinasti Ming berhasil menyingkirkan dinasti Yuan, tepatnya pada periode Toghan Timur, dan memasuki kota Beijing. Tidak hanya itu, dinasti Ming memanfaatkan perpecahan di tubuh Mongol hingga mereka dapat memperluas kekuasaannya atas Mongolia, Turkestan Timur, dan Uighur. Di era dinasti Ming, kaum muslimin mempunyai peranan yang menonjol sama seperti sebelumnya. Dan era dinasti Qing, pada tahun 1644 sampai 1912 keadaan masih seperti sebelumnya. Kaum muslimin masih memiliki keistimewaan dan juga jabatan penting di tubuh kepemerintahan. Kepribadian menjadi tolak ukur dalam sebuah aspek kehidupan, sehingga mau tidak mau orang lain menghormati mereka serta memandangnya dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Terlebih lagi, muslimin dikenal sebagai orang yang tidak akan tunduk kepada siapa saja jika dianggap menyelisih agama mereka. Hal ini membuat kepemerintahan Manchu merasa khawatir, terlebih lagi sentimen yang diperlihatkan pegawai-pegawai Cina karena muslimin memiliki nilai plus di pemerintahan, baik jabatan dan sarana serta prasarana yang tidak mereka miliki. Akibatnya terjadilah hasutan-husutan yang menimbulkan gejolak antara kerajaan Manchu dan muslimin. Akibatnya terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan kaum muslimin di Cina yang mengakibatkan banyaknya nyawa-nyawa muslim yang hilang. Yang dilakukan pemerintah Manchu, dinasti ini mulai goyah sejak abad ke-17 saat dibukanya hubungan dengan dunia barat, yang mengakibatkan negeri ini pun hancur dengan sendirinya akibat banyak pemberontakan serta sentimen anti-Manchu. Salah satunya yang paling menonjol adalah Sun Yat-sen, yang digelari Bapak Tiongkok modern dan awal berdirinya sebuah negara Republik Cina. Kurang lebih tahun 1912 Masehi hingga pada tahun 1949 komunis menumbangkannya. Akibatnya kepemerintahan tersebut berpindah ke Pulau Taiwan. Kaum muslimin mendukung berdirinya pemerintahan republik agar mereka bisa lepas dari penindasan dinasti Manchu. Oleh karena itu, kita dapati bendera awal republik ini terdiri dari 5 warna, yakni merah, kuning, biru, putih, dan juga hitam, yang mempelopori 5 golongan, yakni orang Cina, orang Manchu, orang Mongol, kaum muslimin orang Hui, dan orang Tibet. Kaum muslimin direpresentasikan dengan warna putih. Di masa republik ini, kondisi kaum muslimin menjadi lebih tenang dan banyak lembaga-lembaga Islam didirikan, berperan besar dalam menyediakan pengajaran bagi kaum muslimin dan menyelenggarakan amal sosial, serta menjalin hubungan dengan negara-negara Islam. Namun, ketenangan ini berbeda dengan apa yang dialami Turkestan Timur. Qutaibah bin Muslim rahimahumullah mampu menaklukkan kawasan terjauh dalam sejarah umat Islam, salah satunya kawasan Turkestan Timur, dan memasuki kota Kashgar pada tahun 96 Hijriah. Dan dari Turkistan Timur didiami oleh orang-orang muslim yang berasal dari Turki, baik dari suku Kazakh, Khuzaik, Uzbek, Tajik, Mongol, dan dari suku Tartar. Selain itu, negeri ini juga didiami oleh mayoritas suku Uighur, yang mana bahasa mereka ialah bahasa Uighur, yakni salah satu cabang bahasa Turki yang ditulis dalam huruf Arab. Salah satu kota terpenting di Kazakhstan Timur ialah kota Kashgar,
yang penduduknya didominasi oleh suku Uighur. Sedangkan salah satu ikon kota ini ialah Masjid Idkah yang merupakan masjid bersejarah dan dibangun pada tahun 1441 Masehi. Kawasan Turkistan Timur memiliki peranan besar dalam bingkai sejarah, di mana banyak penduduknya yang memeluk Islam dan menyebarkannya di kawasan-kawasan Cina. Kemudian, Mongol pun menjajah mereka. Akibatnya terjadi kelemahan yang parah di berbagai penjuru, yang salah satu dampaknya adalah kawasan ini pun terpecah menjadi sejumlah khan atau kerajaan yang kelak akan memudahkan dinasti maju untuk menjajah mereka. Pada tahun 1876 sampai 1884 Masehi dan memberi nama baru Xinjiang yang berarti provinsi baru. Dan hal sejarah ini juga Cina mengklaim bahwa tanah Uighur memang adalah tanah milik mereka. Mengingat saat dinasti Han pernah menginjakkan kakinya di daerah tersebut dan mendirikan posko-posko di sana. Karena seperti yang diketahui, wilayah ini termasuk ke dalam sejarah sebagai jalur sustra dan termasuk juga sebagai tempat penyebaran agama-agama, yang ditambah klaim mereka mengatakan bahwa kerajaan Turki pernah memberikan hadiah-hadiah kepada kerajaan Cina yang mereka anggap sebagai pajak. Namun, para sejarawan kontemporer yang meneliti hal ini telah membuktikan bahwa ternyata apapun pemberian yang penguasa Cina keluarkan ke luar negeri selalu disebut sebagai hadiah, ihsan atau ikram. Sedangkan apapun hadiah yang diterima dari luar negeri kepada Cina dikatakan sebagai upeti. Dan yang lebih jelasnya lagi, pasca terjadinya peperangan Talas pada tahun 751 Masehi, Cina pun akhirnya meninggalkan Turkistan Timur hingga 1000 tahun ke depan. Singkat cerita, banyak terjadi pergolakan di kawasan Turkestan Timur dan Gansu. Yang paling dikenal dalam sejarah ialah pemberontakan Yakub Beg pada abad ke-19. Di eranya Turkestan Timur dan Gansu berhasil memukul mundur dan memerdekakan diri dari penguasa Cina pada saat itu dengan nama Republik Turkestan Timur selama kurang lebih 13 tahun. Dan pada saat yang sama, Gansu pun bangkit untuk melawan, namun tidak mendapat dukungan dari Turkestan Timur, walaupun seharusnya mendapatkan dukungan. Akibatnya, orang-orang Cina berhasil membungkam Gansu dan memfokuskan kekuatannya untuk menduduki kembali Turkestan Timur. Hingga pada tahun 1291 Hijriah, Turkestan Timur kembali diduduki dan Yakub Beg wafat. Dan pada era Republik Cina, Turkestan Timur diperintah oleh Mas'ud Beg yang dikenal zalim. Alhasil, rakyat Turkestan Timur meminta kepada Republik Cina agar dapat menyelesaikan urusan mereka dari diktator tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Cina mengancam Mas'ud Beg atas apa yang ia lakukan. Mas'ud Beg pun menampakkan ketaatannya. Namun, di balik itu semua, tindakannya semakin parah kepada muslimin di sana. Akibatnya, terjadilah pemberontakan untuk menggulingkannya. Rakyat Turkestan Timur memilih Timur Beg sebagai panglima revolusinya. Pemerintah Cina pun mengirimkan pasukan untuk menghentikan revolusi itu dan menawarkan perdamaian dengan syarat Timur Beg hengkang dari negeri itu. Setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya, sehingga kondisi pun menjadi lebih tenang. Namun ketenangan ini tidak lama karena intervensi
Oleh karena itu, dalam sejarah dijelaskan bahwa terjadi beberapa perlawanan dan sempat memerdekakan diri di antaranya. Pada tahun 1933 Masehi, kaum muslimin mendeklarasikan berdirinya Republik Turkestan Timur atau Republik Uyghuristan dan beribu kota di Kashgar. Ditunjukkanlah Hoja Niyaz sebagai presidennya dan Sabit Damullah Abdul Baqi sebagai perdana menterinya. Namun sayangnya tidak sampai 1 tahun, Republik baru ini digempur oleh dua kekuatan Cina dan Rusia. Akibatnya kaum muslimin pun kalah dan banyak jiwa yang melayang. Selanjutnya pada tahun 1944, kaum muslimin kembali mendeklarasikan berdirinya Republik Turkestan Timur dengan presidennya bernama Ali Hahtore. Namun, Rusia yang begitu enggan melihat berdirinya negara Islam tersebut yang bersanding dengan kekuasaan mereka di Asia Tengah, akhirnya Rusia memberikan bala bantuan militer kepada Cina untuk memerangi orang-orang Muslim dan mengakhiri negara mereka yang baru saja berdiri. Ketika Republik Pemerintah Cina Kuomintang jatuh akibat perang saudara dengan pasukan yang dipimpin oleh Mao Zedong yang merupakan pimpinan komunis, akhirnya Cina bisa dikuasai oleh pengikut komunis pada tahun 1949. Efeknya, Turkistan Timur dijajah oleh pemerintahan Mao Zedong. Meski demikian, penduduk Muslim Turkistan Timur tak pernah berhenti berjuang sampai saat ini. Inilah sekelumit perjuangan kaum muslimin Turkestan Timur atau kaum Uighur yang berjuang keras hingga saat ini untuk merdeka dari penguasa Cina, seperti halnya Taiwan nasionalis yang merdeka dari Cina karena dukungan dari Barat. Selain itu, mereka juga banyak mengubah nama-nama kota Islam demi memudarkannya dari sejarah dan mengganti nama-nama tersebut dengan paham komunis seperti Urumqi, Taihu, Sisezi, Kashgar, dan lain-lain. Dan bukan itu saja, Cina juga melarang simbol-simbol Islam. Di mana otoritas Beijing Cina melarang tulisan Arab dan simbol-simbol Islam. Mereka juga meminta restoran menghapus tulisan halal di depan papan mereka. Lambang bulan sabit juga tidak diperbolehkan. Tulisan Arab dan juga simbol Islam disebut sebagai budaya yang asing. Sejak 2000, Cina berupaya agar semua agama sesuai dengan paham komunis. Hal ini termasuk penghapusan kubah gaya Timur Tengah di masjid-masjid. Hal itu demi melestarikan pagoda ala Cina. Secara resmi, Cina menjamin kebebasan beragama atau team up. Di negara Cina sendiri terdapat sekitar 20 juta umat Islam. Tak hanya Islam yang mendapatkan pembatasan. Pihak berwenang Cina juga menutup banyaknya gereja Kristen. Dan pada saat ini Beijing mendapat kecaman keras dari negara-negara dan juga HAM. Maka sebagai seorang muslim, kami akan selalu bersikap baik kepada seluruh pemimpin muslim dan kami juga akan meyakini pasti mereka juga memikirkan nasib saudaranya di sana dengan cara dan strategi yang mereka punya. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang sedang dizalimi dan menyelesaikan urusan musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bishawab.